Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nama saya Lelik. Pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan seorang tokoh bersejarah yang menjadi bapak pendidikan Indonesia. Siapa lagi jika bukan Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan Indonesia atau yang sering disebut Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada Kamis Legi 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman, Yogyakarta. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan ibunya nama Raden Sandia. Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat sendiri merupakan anak dari Pakualam III. Julukan Ki Hajar Dewantara saat masih kecil adalah Denmas, gemblung atau yang disebut buncit karena saat bayi perutnya buncit. Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapat pendidikan yang berkecukupan. Ki Hajar Dewantara bersekolah di Europese Lagere School atau yang disebut ELS, sekolah dasar milik Belanda di Kampung Bintaran, Yogyakarta. Lulus dari ELS, Suwardi Suryaningrat masuk ke Quake School, sebuah sekolah guru di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara pun mendapat tawaran beasiswa sekolah kedokteran, tepatnya di sekolah dokter Jawa di Jakarta bernama Stovia School of Leading Fund Industry Arts. Sayangnya 4 bulan kemudian siswanya dicabut karena kesehatan Ki Hajar Dewantara kurang baik. Beberapa hari sebelum pencabutan, keberatan dari direktur Stovia juga dia dapatkan. Hal ini disebabkan karena Ki Hajar Dewantara dianggap membangkitkan radikalisme terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Radikalisme ini disebarkan melalui sajak yang ia bawakan di sebuah pertemuan. Kamu tahu gak sih kalau bapak pendidikan ini menolak namanya diabadikan sebagai nama jalan? Sudah banyak pahlawan-pahlawan kebanggaan Indonesia yang namanya diabadikan sebagai nama jalan, baik di dalam maupun luar negeri, seperti Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, dan Jalan Kartini di Belanda. Ki Hajar Dewantara berpesan pada anak cucunya untuk tidak perlu menerima tawaran mengabadikan namanya menjadi nama jalan. Di Semarang, pada Hardiknas tahun 2015 lalu, cucu Ki Hajar Dewantara, Bagus Handoko, mengatakan bahwa pemerintahan Belanda telah mengajukan permintaan itu melalui faksimili kepada pihak Yayasan Perguruan Taman Siswa di Yogyakarta. Namun permintaan tersebut terpaksa ditolak pihak yayasan maupun keluarga besar Ki Hajar Dewantara. Cucunya berbicara, di sana kan sudah ada Jalan Kartini, mereka ingin nama Ki Hajar juga diabadikan sebagai nama jalan. Tapi pesan eyang saya, sampai kapanpun saya tidak ingin dikultuskan, tidak ingin namanya dipakai di jalan, kata Bagus yang akrab dipanggil Ki Bagus Dewantara. Mengejutkannya, bapak pendidikan ini melepas gelar bangsawan demi pendidikan anak-anak Indonesia. Lahir sebagai pria berdarah biru dengan gelar bangsawan dari Kadipaten Pakualaman, Ki Hajar Dewantara memilih keluar dari istana. Ia melepas peluang menjadi raja dan berbaur dengan rakyat jelata. Di usia 40 tahun, pria bernama lengkap Raden Mas Suwardi Suryaningrat itu mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanannya. Akhir kata, saya tutup video ini dengan kata-kata mutiara sang bapak pendidikan. Janganlah orang mengira bahwa dasar kekeluargaan itu mengizinkan kita melanggar peraturan. Kekeluargaan kita adalah sikap kita pada yang takluk kepada organisasi kita. Barang siapa dengan terang-terangan atau dengan sengaja mengabaikan, wajiblah kita memandang dia sebagai orang luaran. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk biografi Ki Hajar Dewantara. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.